Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Hari ini kita akan membahas sebuah keajaiban yang melampaui batas akal dan hukum fisika. Isra Mi'raj. Perjalanan 1.500 km dari Mekah ke Yerusalem dalam sekejap dan kemudian mendaki ke 7 lapis langit. Sejak lama, peristiwa ini dipertanyakan, mungkinkah ini benar-benar terjadi secara fisik? Tahukah Anda? Teori ilmiah modern seperti relativitas Einstein justru bisa menjelaskan Mi'raj. Benarkah Nabi Muhammad SAW mengalami perjalanan waktu saat menyaksikan surga dan neraka? Kita akan membongkar Mi'raj dari sudut pandang teologis dan ilmiah, menemukan harmoni sempurna antara iman dan sains. Jika Anda siap menyaksikan bagaimana fisika modern mendukung mukjizat kenabian, mohon untuk tekan tombol like sekarang. Tinggalkan komentar dan subscribe agar pesan ini dapat menyebar luas. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai perjalanan menakjubkan ini. Isra Mi'raj bukanlah perjalanan biasa, melainkan sebuah hadiah dan hiburan ilahi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW di masa-masa tersulit dakwah beliau. Periode ini dikenal sebagai tahun kesedihan, A'am al-Huzun. Nabi SAW baru saja menghadapi penganiayaan fisik saat berdakwah di Taif, dilempari batu, dan kehilangan dua pilar utamanya, istri tercinta Khadijah dan pamannya Abu Talib. Dalam kesendirian dan kedukaan itulah Allah memanggil utusannya. Perjalanan ini terbagi dua, Isra perjalanan horizontal dan Mi'raj perjalanan vertikal. Suatu malam ketika Nabi SAW sedang beristirahat, Malaikat Jibril alaihi salam datang. Beliau menaiki burak, seekor tunggangan berwarna putih yang memiliki kecepatan luar biasa, mampu menjejakkan kakinya di titik terjauh yang dapat dilihat mata. Dalam hitungan detik, burak membawa Nabi SAW dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, jarak 1.500 km. Setelah tiba di Masjidil Aqsa, Nabi SAW memulai pendakian ke langit, Mi'raj. Beliau melewati 7 lapisan langit di mana beliau bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, termasuk Isa, Yusuf, dan Musa alaihimussalam di setiap tingkatan. Pendakian mencapai puncaknya di Sidratul Muntaha, batas tertinggi yang tidak dapat dilintasi oleh makhluk ciptaan manapun. Bahkan Jibril alaihissalam pun berhenti di sana. Dalam perjalanan ini, Nabi SAW menyaksikan secara langsung surga, jannah dengan segala kenikmatannya, sungai susu, madu, dan neraka, jahanam dengan segala siksaannya. Kekuatan mukjizat Mi'raj yang paling menantang akal adalah faktor kecepatan dan waktu. Bagaimana mungkin semua itu terjadi hanya dalam sekejap? Sains modern yang baru ditemukan berabad-abad setelah peristiwa ini memberikan petunjuk luar biasa. Hadis menyebutkan bahwa kendaraan Nabi SAW bernama burak, kata yang berasal dari bark, berarti cahaya atau energi besar. Burak mampu bergerak mendekati kecepatan cahaya. Disinilah teori relativitas umum Albert Einstein berperan. Teori ini menjelaskan bahwa waktu bukanlah konsep yang absolut. Waktu bersifat relatif dan dapat melambat atau berhenti jika seseorang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Al-Quran telah memberikan petunjuk ini 14 abad lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa waktu di sisi Allah dan malaikat tidaklah sama dengan waktu manusia. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfis sanah. Artinya, para malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa waktu itu dapat berubah tergantung pada ruang dan keadaan makhluk. Kecepatan burak yang luar biasa memungkinkan Nabi SAW mengalami perlambatan waktu atau time dilation. Apa yang terasa lama bagi Nabi SAW di dimensi kecepatan tinggi hanya berlangsung singkat di waktu dunia. Bahkan eksperimen ilmiah di tahun 1990-an yang menggunakan jam atom di pesawat kecepatan tinggi membuktikan bahwa waktu memang melambat karena efek kecepatan. Mi'raj bukan hanya perjalanan horizontal dan vertikal, tetapi mungkin juga perjalanan melalui dimensi yang lebih tinggi. Al-Quran mengisyaratkan hal ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, "Was-sama'i dzatil hubuki." Artinya, demi langit yang mempunyai jalur-jalur.
Para ilmuwan modern menyebut jalur-jalur ini sebagai lubang cacing atau jembatan Einstein-Rosen. Secara teoritis, wormhole adalah jalan pintas antar titik yang sangat jauh di alam semesta, yang memungkinkan perjalanan seketika melalui dimensi yang lebih tinggi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, hari ini gerbang di langit dibuka yang belum pernah dibuka sebelumnya. Ini mengisyaratkan bahwa langit memiliki jalur pintas ilahi yang memungkinkan perjalanan melampaui batas waktu dan ruang 3 dimensi yang kita kenal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan surga dan neraka, padahal hari kiamat belum tiba. Bagaimana mungkin? Para ilmuwan fisika modern berdasarkan relativitas umum menjelaskan bahwa massa dan energi yang sangat besar atau lubang hitam dapat melengkungkan ruang waktu, menciptakan potensi gerbang ke masa lalu atau masa depan. Dengan bergerak melalui dimensi yang berbeda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara teoritis bisa saja mengalami perjalanan waktu, di mana waktu mengembang dan memungkinkannya menyaksikan peristiwa yang berada di masa depan manusia, yaitu surga dan neraka. Hal ini tidak bertentangan dengan sains, tetapi justru selaras dengan teori paling mutakhir, menunjukkan bahwa Mi'raj adalah mukjizat yang harmonis secara ilmiah. Mi'raj harus terjadi secara fisik dan spiritual karena alasan kenabian. 1. Validitas ajaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru terbesar bagi seluruh umat. Agar ajaran beliau tentang